Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Hungaroring, let's go. Race week hari ini, bukan hari ini, minggu ini. Kita akan masuk ke sirkuit Monaco 2.0 ya. Tidak akan ada salip-salipan berarti kecuali ada yang bowling kayak Bottas ya. Let's see aja. But ya, kemarin kita udah seru banget dan udah kelihatan tim-tim mana aja yang sudah comeback istilahnya, maksudnya dan udah settle nih di atas. Ada Mercedes, ada McLaren, ada Red Bull gitu kan. Ya gue tahu Ferrari gak gue sebut emang agak kurang. Balapan mereka. Itu comeback. Tidak comeback kalau itu makanya Ferrari. Makanya gak gue sebut ya. Masih belum. Ya harapannya mereka bisa comeback ya. Let's see. Karena ada yang frustasi gitu ya drivernya, yaitu Leclerc. Katanya too much gitu untuk Ferrari. But ya, kita akan bahas berita-berita yang lagi hangat, yaitu adalah Ralf Schumacher ya. Anjir. Favoritnya Dims. Pembalap favoritnya Dims. Idola ya. Gua gak nyangka loh Dims. Wah, gua gak nyangka sih. Hah, kenapa Ralf Schumacher kenapa bang? Kalian lihat sendiri Instagramnya lah ya. Lihat sendiri lah. Gue langsung bersyukur, gue langsung banyak wah, untung Spa yang menang depan Hill bukan dia. Untung pas itu pembalapnya Pizzonia bukan dia. Untung Toyota ngeganti dia 2009, mantap. Dims langsung jadi hater nomor satunya Ralf Schumacher, nggak tahu parah. Anjing. Oke, jangan lupa like, comment dan juga subscribe, bantu F1 Speed ke 100.000 subscriber. Dan kita akan langsung aja bahas berita-berita F1 menjelang Hungaroring ya. Oke, jadi mungkin kita gak terlalu banyak hari ini, but let's see. Obrolan kita akan sampai mana guys ya. Yes. Biasanya belok-belok gak jelas. Oke. Dan mungkin yang lagi hangat ya, mungkin satu-satu deh. Gimana mengenai Kimi dulu deh, Kimi Antonelli yang kemarin juga menang di Silverstone ya, di Silverstone menang juga. Dan awalnya kalau nggak salah gue lihat berita-berita mengenai Toto katanya nggak yakin sama Kimi. Mungkin setelah kemarin akhirnya kayak anjir apa iya yakin ya? Lagi. Yakin lagi gitu. Susah juga ya. Menang, ya. Disebut gak yakin kok menang gitu. Iya, masalahnya Bearman bisa dikalahkan gitu. Maksudnya Bearman yang udah lumayan senior lah ya hitungannya. Dan yang apalagi Bearman masuk ke Haas nih. Kimi jalur orang dalam. Apakah langsung ke Mercedes? Kalaupun misalnya masuk F1 ya. Apakah menurut kalian Kimi layak masuk langsung ke Mercedes? Atau seharusnya di bawah dulu ke William dulu misalnya gitu. Regi. Ya ini menarik nih. Kalau kita bicara dengan Antonelli dan juga melihat fenomena yang sekarang lah. Ini yang mungkin bisa aja terjadi adalah di misal tahun ini 2024 Sargent dulu lah, project Sargent untuk bisa out itu harusnya udah bisa direalisasikan dulu. Jadi biar ada gambaran di F1-nya itu dari sekarang buat Kimi Antonelli baru 2025-nya masuk Mercedes. Jangan mikirin Logan Sargent udah ada IndyCar guys ya. Jadi ini udah fix tuh. Kimi Antonelli udah rumornya kencang tapi memang belum official aja. Lihat aja ntar. Wah, ini udahlah. Oh yakin dia ke IndyCar Rek? Gua kemana lagi? Iya maksud gua jalan Sargent cuman ke situ doang ya. Antonelli kalau menurut gua bisa aja ya di Williams bahkan tahun ini. Menarik sih. Maksudnya gua suka sih. Mending langsung Mercedes atau Williams dulu. Ini gua sih lebih ke Williams dulu. Maksud gua 2025-nya baru gitu ya. Terus Mercedesnya siapa? Oh maksudnya 2024 langsung tengah-tengah musim ini ganti sadis juga nih ya. Dokter ini dokter Regi Marco. Suster malpraktek sepertinya ini. Sadis banget gitu loh. Logan padahal Logan akhir-akhir ini udah ngalahin Ceko loh. Yang bener Anda Regi Arsanta. Oh iya. Mau cari apa? Mau cari dokter. Beda lagi, Cok. Qualified Ceko ya. Itu kebetulan Ceko gua bius ya. Oh malpraktek real guys ya. Ya, maaf. Oke, Dims. Udah gede sama Perez. Antonelli. Kimi Antonelli ya.
well kemarin kemenangannya gila sih. Balapan 10 lap, hujan lagi, dia bisa ngegapin 8 Betul. detik. Artinya kan per lapnya bisa setengah atau 0,7 ya. Itu keren coy. Itu keren. Ya walaupun kita nggak bisa, itu pun kita nggak bisa nilai dari satu balapan ya. Cuman udah kegambar lah skillfulnya gitu loh. Gue nggak masalah banget sih dia mau ke Williams sama mau ke Mercedes. Udah siap buat F1. Tinggal totonya aja mau kemana. Atau juga kalau mau ke Williams. Tapi better mana? Menurut lu better mana? Apakah langsung mungkin di tim gede yang kalau di F2-nya masih angin-anginan kayak gini sih mungkin Williams ya. Tapi kalau ke depannya kayak tetap performanya ke Silverstone, langsung aja ke Mercedes nggak apa-apa. Gue kira duanya kok. Dia siap naik. Oke. Cuman emang kalau kita expect dia bakal crash banyak pas di F1-nya atau kayak sedikit insiden yang agak kayak anak kecil ya wajarin. Dulu juga Verstappen begitu kan. Nggak ada bedanya lah. Nggak ada bedanya lah. Cuma bedanya Verstappen dari F3 langsung lompat kan. Cuman kalau Kimi kan dari F3, sebenarnya Kimi bisa lompat ke F1. Cuman biar orang lebih yakin ke F2 dulu lah. Kayak dulu Verstappen kan awal-awal gak langsung Red Bull tuh. Enggak, Toro Rosso. Tapi somehow dia di Toro Rosso bisa ngalahin Red Bull. Nah, orang gila emang, special talent. Tapi dulu emang sih. Tapi ya, maksudnya apakah kalau misalnya Kimi langsung Mercedes itu takutnya malah apa ya istilahnya? Kalau Albon bilang itu dia nggak merasakan apa yang George Russell rasakan gitu. Jadi kayak ada part dari skill dia itu yang hilang gitu. Kayak misalnya skill tuh dari 1 sampai 10, dia tuh cuma dapat awal 1 sampai 2, terus 8 sampai 10 gitu. Nah, 3 sampai 7-nya dia nggak dapetin tuh. Karena katanya dia langsung ke Red Bull gitu. Menurutnya Albon katanya gitu. Ya, Lewis dulu dari GP itu langsung McLaren mobil top. Itu beda bro. Itu tuh kalau Lewis kalau Lewis. Kasusnya kayak itu, kayak Magnussen ya Pak. Magnussen langsung ke McLaren, habis itu ke drop langsung kan. Langsung ke timbangan atas dia. Jadi kalau dulu tuh testingnya kan bukan terbatas, malah dulu tuh nggak terbatas gitu kan. Iya, boleh bebas. Kalau kalian baca-baca aja dulu, ya emang Lewis itu emang udah disponsorin dari karting kalau nggak salah atau Formula Junior, pokoknya Formula bawah sama Mercy kan. Nah, terus ya testing 2007 bisa langsung masuk ke McLaren karena waktu itu kan masih McLaren Mercedes gitu. Kalau sekarang kayaknya pembalap yang bakalan langsung masuk ke tim top sih kemungkinannya ya kecil banget. Ada sih tapi kayak Kimi ini kayaknya yang masuk akal nih tahun depan. Depan. 2026 mungkin masuk akal. 2026 masuk akal banget. Enggak 2025. Karena maksudnya gini, kalau misalnya Kimi William nih, berarti kan dia sama Albon. Mercedes siapa? Russell sama siapa? Bottas. Sainz. Masalahnya kan Mercy juga nggak ada. Nggak ada yang mau kontrak 1 tahun doang di Mercy. Nah, yang jelas banget gitu. Itu. Ya mungkin pembalap-pembalap kayak Hülkenberg, Alonso mungkin kalau dikasih Hülkenberg udah Audi, kesempatan. Oh iya juga ya. Alonso nggak mau. Alonso juga udah Aston. Nggak mau. Alonso nggak mau. Kolak tuh itu Mercedes pembalap yang tua. Vettel ya. Mungkin Vettel kan mesin Jerman juga, jadi kayak setahun lah opsi Mercy sedikit banget. Tel. Vettel Pak. Jadi kayaknya. Ya menurut lu gimana Pak? Menurut lu Kimi harusnya gimana menurut lu? Kalau aku sih Mercy lah. Tanggung lah. Sekalian udah. Williams dulu. Harus ke Williams dulu karena F1 itu kan kalau menurutku ya, kalau misal aku ada di posnya Toto Wolff, oke lah, ya kita juga udah lihat lah awal musimnya ngampas, terus kemarin di Silverstone bagus di hujan, yang mana kalau pembalap jago itu emang biasanya di hujan itu jagonya nggak ngotak gitu kan. Kita lihat kemarin Lewis di hujan, terus Verstappen dan lain-lain gitu kan. Ya Antonelli kemarin di hujan di Formula 2 bagus, kayak kelihatan kualitasnya. Tapi kalau menurutku taruh di Williams dulu, karena kalau tadi dibilang kayak dulu Lewis bisa,
zaman sudah berbeda, guys. Zaman Gini, sudah gini. berbeda. Andai performa dia sampai akhir musim kayak Harris Jefferson terus, layak nggak di considering? Oh kalau itu iya, kalau itu gue setuju. Kalau itu ya, cuma Betul. apakah Mercy mau nunggu sampai akhir musim? Iya sih, bener juga ya. Nah, Lama ya. kan durasi penandatangan kontrak kalau aku lihat ini katanya dia kontraknya itu udah siap aja tanda tangan, tinggal pengumuman dalam beberapa bulan ke depan, nggak akhir musim. Kalau sampai akhir musim ya aku jamin Katanya pengumumannya di Kiminya nggak Monza mau. ya. Kimi karena Itali Nah kan. itu Kiminya yang nggak mau kalau ditunggu sampai akhir musim, karena ya dia pembalap ya pasti Jangan merasa sampai- value-nya ada Jangan sampai gitu. lolos tiba-tiba Sergio Perez will be replaced by Kimi Antonelli. Anjing. Ya itu mungkin bisa terjadi ya, mungkin aja. Itu lucu Kita nggak banget tahu sih, kan itu lucu market banget F1 sih. gimana, Asli anjing. karena Itu Ceko lucu pun banget sih. sekarang kontraknya fun fact aja lagi nggak aman ya, walaupun Ya. Liam Lawson udah lagi di prepare guys. Terus- Liam Lawson lagi di prepare. Yes, Iya. Liam Ricciardo dari prepare, jadi kayak keamanan kontrak Red Bull, pembalap kedua Red Bull tuh kayak udah berbahaya juga. Kimi Antonelli bisa keculik dan tapi kalau menurutku Kimi kemana tahun 2025, kalau menurutku taruh di Williams dulu, karena kalau Ya. misal dia kelamaan di Oh. F2 juga sayang, dan mungkin jalan dia kalau aku lihat ya bisa kayak Leclerc aja. Leclerc kan 2018 di Sauber, Sauber. terus 2019 Langsung Ferrari. Ferrari ya. Ya Jadi ya kayak benar. Kimi tuh jelas kelihatan dari posisi sekarang ya udah 2002 tanda tangan buat 2025 di Williams, terus Mercy kursi Mercy itu 2026 buat Kimi. Nah, pertanyaannya dari tadi melingkar gitu kan. Ya, Siapa yang mau? Siapa yang mau Ya. angetin kursinya Kimi selama setahun itu? Ya menurut gue Bottas. Siapa lagi? Bottas sudah sebagai ex driver Mercedes kayaknya menurut gue pantas aja Bottas untuk daripada kan sekarang soalnya William si James Falls lagi on the talk sama Bottas juga. Jadi Nanti. menurut gua Carlos Sainz juga kayaknya Alpine ya. Dan plus Carlos Sainz kelamaan juga ngasih keputusan gitu menurut gua sih. Bener, Iya, anjir. Dia Jual gila banget. mahal, ya. Dia jual mahal sama kayak nggak jawab gitu kan. Bayangin lu Dia nembak dia cewek, jual. terus ceweknya tuh sampai sekarang nggak jawab gitu. Itu bete Cari cewek banget. lain, sih. anjing. Yang bener Nembaknya dari itu beberapa bulan yang lalu gitu, kayak. Iya. Nggak, tapi ceweknya ini udah sangat super high quality dia. Jadi kalau lu mau cari cewek lain tuh kayak, aduh kayak sayang ya ini bagus gitu. Iya sih. Nggak bisa bener. disalahkan Bener. juga. Iya, iya sih. kan? Ya, Iya kan? Disalahkan, saudara. Kecuali kalau ceweknya mediocre gitu, cari cewek lain aja gitu boleh. Anjing. Yo, iya bener kan? Oke, disclaimer Ya, ya, ini bener. analogi cowok, saudara. Analogi Jadi cowok ya sorry guys. banget. Ya kan penontonnya banyak Dengan cowok cewek. juga gitu kan. Iya. Ya, ini barangkali Iya, ada yang bener. cewek ya, tolong Iya. maaf ya, ini yang mediocre Ya, itu. tolong. Iya. Tapi- yang mediocre. Nggak, tapi gue setuju sama caranya Regi sih sebetulnya. Kalau mau tahun ini Logan langsung di-sack aja karena kalau maksudnya nggak perlu nunggu sampai akhir tahun. Kalau misalnya memang Kimi Antonelli diproyeksikan untuk Mercedes, menurut gua tetap harus di-prepare di William dulu sih. Karena kalau misalnya jelek di William, orang-orang masih takutnya kalau misalnya jelek di Mercedes, hujatannya banyak tuh. Digoreng. Wonderkid. Oh, Kalau jelek di William, ya orang masih ya udah gitu. Maksudnya lu latihan dulu di Williams gitu. Tapi kalau misalnya jago di Williams, ya bagus, sama-sama bagus aja, sama-sama. Wah, emang nih layak nih prodigi gitu kan. Potensial. Jadi menurut gua nggak di William itu nggak ada salahnya. Sama kalau langsung ke Mercedes tuh risky banget gitu untuk drivernya juga, takutnya kan kena mental dan segala macam. Apalagi saingannya juga George Russell gitu kan, belum tentu bisa ngalahin Russell dengan gampang juga. Jadi latihan mental dulu lawan Albon dulu. Lu taklukin dulu tuh pembalap Albon itu ya kan. Kan Albon juga bukan pembalap yang cupu lah ya. Cek. Nah, Betul, jadi kalau misalnya Kimi bisa ngimbangin Albon, bisa at least ngalahin gitu, boleh lah gitu. Sekali dua kali itu boleh lah gitu kan. Minimal performanya di atasnya Sargent.
Kan kita udah tahu performa Sargent gimana gitu kan. Nah itu boleh tuh. Maksudnya kita nggak mungkin dong expect Kimi di William dia bakalan di top 5 gitu kan. Nggak mungkin juga gitu kan. Ya, kalau bisa ya keren. Kalau bisa keren. Kalau bisa ya berarti kalau bisa ya langsung next race aja langsung ke Mercedes gitu. Nggak usah perlu lama. Ya kan? Ngapain gitu kan. Gitu. Jadi ya let's see. Kalau menurut gue emang gue lebih setuju dia di Williams. Cuma ya karena marketnya agak lumayan PR ya sekarang ya. Terutama gara-gara perpindahan yang Ferrari dan segala macam ini, Lewis, Sainz juga, jadi agak PR juga untuk di mana nanti Kimi Antonelli dan Bottas dan Zhou dan banyak driver lainnya akan berlabuh ya. Sama ada Perez juga yang masih tanda tanya, padahal udah tanda tangan kayaknya out nggak sih? Tanda tangan 2 tahun ya. Ternyata ada klausa outnya juga ya. Red Bull pinter juga. Padahal dulu dibela-belain sama si Horner ya. Nggak apa-apa, Ceko itu emang masih drop aja, ntar juga balik lagi. Iya mana? Apakah balik lagi kan? Balik ke posisi terakhir ya itu. Ya itu kontrak biar semangat, malah turun. Iya, menunjukkan bahwa mobilnya Red Bull sedang tidak baik-baik saja guys ya. Sebenarnya Ceko bukan pembalap yang jelek, cuma berarti emang mobilnya aja yang lagi lagi jelek, lagi gerobak banget gitu kan. Jadi apalagi kemarin kalian lihat sendiri Verstappen kalah gitu di Silverstone, yang mana harusnya nggak top 3 kan harusnya kan dia. Hujan sih. Mobil sepelan itu dibawa ke depan, dipaksa ke depan sama Verstappen. Iya. Jadi waktu hujan kelihatan banget tuh downforce mobil Red Bull, McLaren sama Mercy kelihatan banget. McLaren nomor 1, Mercy nomor 2, downforce-nya Red Bull. Bisa dibilang malah Red Bull sama Ferrari downforce-nya mungkin nggak jauh beda, karena kalau kita lihat kan kemarin Verstappen sendiri juga bilang gitu kan, wah aku ketemu Carlos Sainz sepelan ini kah Bruski gitu kan. Jadi kayak dia kaget. emang seberat itu ketika di hujan. Red Bull yang mungkin temperaturnya nggak masuk, downforce-nya nggak bagus, dan ya jadi ya itulah guys ya, pentingnya skill pembalap coy, nggak cuma mobil roket doang, tapi pembalapnya kayak Norris ya sorry aja gitu. Iya. Kenapa Norris? Mulai ya. Oke, ngomongin faktanya begitu. Ngomongin Norris, tim prinsipal sekarang lagi beradu cyber ya. Karena Toto Wolff bilang dia udah sangat pede sama development-nya, yang mana akan ada crucial upgrade juga. Gue nggak tahu nih, gue baca tadi ada crucial upgrade coming soon. Jadi Toto Wolff udah bilang expect rapid development like the old days katanya. Jadi Mercedes udah pede banget, dan di satu sisi Zac Brown juga bilang underperforming Perez membukakan pintu McLaren untuk bisa dapetin title di tahun ini. Dari kemarin. Dia ngomong gitu dari kemarin. Enggak, tapi katanya enggak, itu malah Mercy yang naik, Cok. Enggak, tapi gue apa-apa lah. Maksudnya gue demen lah Zac Brown optimis gitu. Harus gitu, Cok. Kalau tim prinsipal bilang mobil jelek, kurang gitu kan. Harus gini gitu. Jadi orang-orang permainan media ya. Minion-minionnya juga akan semangat gitu. Wah, ayo. Kalau optimis ya, hasil di tracknya itu memenuhi gitu. Ini yang unik adalah ya, kalau kalian aktif di Twitter atau lagi kalau aktif di Twitter, aktif di Twitter F1 kayak ikut yang luar itu tuh semuanya melawan pada kayak jadi anti McLaren gitu, karena somehow Anjay. dari kemarin kan Zac Brown kayak bukan ngejelekin juga sih, tapi kayak ini kalau semua orang ditaruh di Red Bull pasti semuanya bisa menang. Ya bacot gitu, bapak-bapak lah. Ngomong kayak aneh-aneh sama kayak Helmut lah. Helmut kan juga bacotnya begitu tuh. Tapi di track ada hasilnya gitu kan. Jadi kayak fine. Tapi kan Bapak Oren satu ini ya. Bapak Oren. Tidak ada orang yang bisa kencengin, yang bisa deketin Lando saat ini. Iya sih. Big talk. Kayaknya Zac Brown terlalu big talk.
Tapi mungkin orang Amerika gitu kali ya, kayak apa Big namanya? mouth ya Big Amerika mouth gitu. aja gitu ya kan, kayak apa sih namanya? Banter. Banter, Banter. 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 Ya kan? Banter bukan banter ya, bukan Ya, banter. banter. Orang Nah, Amerika kita emang emang mungkin cik mungkin aja. gitu guys, banter gitu kalau orang Amerika. Jadi mungkin cyber lah untuk sama tim Principal, dan sekarang buktinya gua sih salut sama Mercedes ya, Toto bisa membawa mobilnya sekarang ke titik ini gitu kan. Yang mana gua sebagai tifosi juga ketar-ketir ngelihat tim lain tuh ya, walaupun kayak Zac Brown banter gitu kan, tapi lumayan gitu loh, maksudnya Emang kenceng sih. emang kenceng gitu kan. Kalau Ferrari Tapi tuh, gak menang-menang. Ferrari bilang ya kan kemarin si siapa namanya Fred bilang wah kita Fred. bakalan upgrade, Lagi bakalan drop. ini, bakalan itu. Tapi ternyata pas di ini anjir mana cok, gak ada perkembangan, gak ada. Tapi ya it's okay lah. Gua masih berharap karena kemarin oke lah, kemarin ada efek. Maksudnya tracknya kan hujan dan segala macam, mungkin emang lagi apa sih gitu. Gua akan menunggu track yang clear, yang bener-bener gak ada something nih. Bisa seberapa nih Ferrari gitu. Bisa, maksudnya yang pure race yang gak ada shenanigans apapun gitu. Itu biasanya Kalau gua emang nilai- si Bolan, Aduh, Kalau- race 5/10 itu guys, siap-siap aja nih. Iya, Nilai race 5/10. balapan 5/10. Karena gue biasanya ngelihat performa Ferrari dari sana. Karena emang Ferrari itu kalau dikasih yang aneh-aneh itu mereka akan tolol pasti. Kayak kemarin gitu kan. Iya, Kayak Kanada gitu. Pasti ada aja gitu loh. Karena ya gue sebagai tifosi udah sering guys ya digituin sama Ferrari, jadi udah paham, udah pakem. Biasa gitu. lah. Udah kebiasaan. Jadi gue iri sih sama tim-tim kayak Red Bull, McLaren, Mercedes tuh. jangan iri. Untungnya McLaren punya Nando ya, yang agak caur juga untuk masalah strategi gitu. Iya juga ya. Bener juga ya. Yoi, jadi masih oke lah, masih ada badutnya juga gitu kan. Betul. Yang bagus Tapi sih. ya, Max badut Verstappen. mobil kenceng sih masih Iya, carry lah. that's Ini why. udah badut pelan lagi. That's why. Real lah. Ya. Tapi kemarin itu gue lihat teorinya siapa ya? Ada yang bilang mobilnya Ferrari tuh dibikin buat di Monaco, ya kan? Monaco menang nih. Sekarang mobilnya Ferrari akan develop buat di Monza. Nanti Monza menang tuh. Wah, Udah. ini Jadi Ferrari Ini tuh udah tujuannya itu aja. cuma 2 aja gitu. Tunggu. Sorry Carlos Tunggu Sainz. di Ya. Itali. Iya. Jadi Itu udah. mindset zaman dulu anjir, sumpah. Ferrari tuh dulu begitu. Ferrari tuh built for Monza. Iya, udah kayak gitu. Kewajiban. Ferrari kayak gitu tuh, guys. Nanti Monza kayak kemarin tahun lalu buktinya Monza kan keren tuh. Sainz sampai bisa nyalip ngelawan Verstappen kan di Battle. battle gitu kan. Terus sampai yang battle-nya hampir tabrakan tuh. Yang berdua Leclerc sama, berarti emang mobilnya ya harusnya besok di Monza sih Ferrari kuat. Monza doang. Monza rungkat lagi. ya namanya juga khusus Monza gitu ya. Sama kayak Monaco kemarin, Monaco kuat gitu. Habis itu rungkat kan develop terus Monza baru kencang, udah selesai. Mereka anggap mereka menang di Monza, udah gitu doang guys. Udah. Monza Jurdun. Iya Udah kan, tuh. jadi itu sih kayaknya jeleknya Ferrari banyakan teori-teori ya, nggak tahu sih, gue bingung juga. Kayak memang untuk mengembalikan championship Ferrari itu harus dibutuhkan kehokian yang tingkat dewa gitu. Mobil yang lain Betul. meledak, Verstappen melintir, kayak gitu-gitu. Yang harus Iya, ada, bisa buat nyalip. Iya, yang tembok. harus gak bisa pure skill gitu loh. Menurut gua ya, Ferrari itu harus ada apa gitu loh, momen yang memang lagi apa saja tim lain gitu. Nah, Ferrari Jurdun tuh ntar. Terakhir Jurdun 2007 itu gara-gara McLaren itu apa? McLaren Spygate ya. Iya. McLaren rusuh-rusuh, Kimi set menang. Lewis Nah, itu baru. nyantol di pasir. Iya, Lewis nyantol, Ferrari-nya Aduh. aman. Nah, anaknya Mike, anak tunggalnya lagi rebel banget dari kemarin. Iya anjir. Gila, guys. Yang mulu. Nih. Anak tunggalnya, anak tunggal kaya raya. Mana ada, Cok. Besok dia mau di steril. Oke, lanjut Wih. guys. Iya. Ya itu, dan kemarin kita udah juga ngelihat beberapa tim yang cukup bagus ya performanya, kayak misalnya Haas dan juga Betul. ada Yuki yang not bad juga.
Mungkin yang menurut gua performanya agak kurang William ya, yang tiba-tiba sedikit kurang. Iya, sekarang kita expect-nya lebih sih, tapi segitu Iya, sebenarnya iya. oke. Top 8 Sebenarnya oke, cuman oke. kita expect-nya kayak Ya, ya, ya. Sama So, Aston Tim yang, Martin. tim yang Sudah lainnya better ya. wajar. Aston Martin Aduh, apa kabar susah. guys? Coba Regi nih, Regi. Nggak, Tim Bapak Aston Regi Martin gimana? nggak bisa dibilang bagus sih kalau menurut gua. Mana ya, Alonso aja udah kayak tenggelam gitu. Maksud ini nggak bagus sih kalau menurut gua. Ini Aston Martin ketika dia berusaha untuk tampil bagus dengan upgrade yang mereka keluarkan, mana gitu ya hasilnya gitu. Kayak Iya, Sama udah kayak Ferrari tau Rek. Sama kayak Iya, Ferrari. upgrade mereka sama kayak Ferrari. Iya, Upgrade, sama. upgrade. Tapi Alonso kasihan tolol-tololan, anjir. Ri. Iya, Wah, udah dan ngasih apa ya, warning ke tim, tapi apa kelanjutannya? Mana dia udah kontrak masalahnya kan? ya, Harus tunggu 1 tahun dulu buat ngampas lagi gitu ya, baru papan tengah 2026. masalahnya papan tengahnya tuh kayak kalau kalian mau lihat kejar-kejaran mau develop mobil yang lebih ekstrim itu papan tengah guys, karena Nah, Williams itu mobilnya bukannya tambah jelek ya, tapi karena Haas terus Vicar, Alpine ya kita tahu kan betul. mereka 3 tim tersebut tuh lagi naik banget ya. I mean Vicar lagi agak naik turun nih, tapi Haas sama Alpine kan beberapa balapan ke belakang kayak kok ada di top 10, Iya, 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 kok ada iya. di Haas sama Alpine, ya benar. pasti ada Poin-poin pasti gitu. ada pasti ada wakilnya untuk battle untuk top 10 gitu. Jadi kayak bukannya Williams yang tambah jelek gitu, tapi Alpine, Haas, terus Aston kemarin ada upgrade dan ya bisa dapat P7 P8 itu Bisa achievement loh. oke Iya, lah, lumayan. bisa dipuji lah setelah Iya, iya, bisa iya. dipuji Peningkatan lah. coy. Peningkatan Alpine. gitu. Jadi kayak Walaupun nomornya harusnya lebih ya. ya Mungkin kalau dibandingin sama 2023 awal jelas nah itu. kayak lebih, tapi kalau dilihat dari akhir 2023 dan awal 2024 itu ya Alpine ya terutama Alpine Aston itu kalau aku lihat kayak naik naik progresnya naik. Kalau sementara Williams itu emang di awal strong kan, kenceng, bisa battle for point. Albonnya juga di awal bagus, cuma emang kurang budget aja gitu kan, sasis harus pinjem-pinjem. Tapi ya di pertengahan Bener. musim mungkin ya karena kekurangan budget tersebut developmentnya nggak maksimal gitu, mungkin itu yang Ya, bisa masuk akal, dilihat. masuk Karena akal. kalau kita lihat di tim lain ya Sama kayak Red SSS Bull. gitu kan, Alpine Gara-gara ya Monaco mana, Perez Red Bull kemarin juga. kali. Ya kan? Betul itu bisa Nah, banget terjadi. Kalau kita lihat ini kan dari ronde 12 nih mau masuk 13. Kalau kalian rewind ke balapan-balapan awal, tim-tim yang crash-nya gila-gilaan, crash ya kita lihat crash lah ya, karena yang jelas Ferrari ada crash nggak ya? damage. Kayak nggak ada deh. Enggak, Kenapa? emang duitnya ada. Emang sia-sia aja. emang upgrade aja busuk gitu kan. Kayak Busuk Aston banget juga, ya. Aston sama Ferrari tuh gak jauh beda. Iya anjing. Tapi at Asli. least Aston ada peningkatannya karena Aston start dari belakang gitu kan. Jadi kayak naiknya kelihatan. Haas, Vicar pun Ha-ha. yang bisa dibilang sekarang kayak mereka kan kekejar kan. Cuma ya nggak sampai separah Williams juga, karena mereka masih bisa dapetin bukan dapetin sih, bikin upgrade buat biar mobilnya bisa stay kompetitif. Karena Ricciardo pun lagi panas juga, Yuki Tsunoda udah oke. Nah kurangnya buat Vicar tim lainnya pada bangun gitu. Kalau misal kondisi Vicar sekarang nih di awal musim kemarin, I mean double point terus itu bisa jadi. Iya. Jadi double point terus, tapi ya karena Ricciardo Keburu keimbang ya. Iya, udah keburu keimbang. Jadi emang papan tengahnya jujur sekarang lagi seru banget. Nggak kalah seru sama yang depan, karena yang depan pun seru ya, minus Ferrari yang stay di P5 P6 buat battle buat win buat top 3 itu seru banget, sama kayak battle untuk top 10. Kayak mungkin ini alasan Carlos Sainz kenapa kenapa dia menunda untuk memilih tim. Bayangin kalau misalnya dia kemarin deal sama Williams gitu. Ya, Taunya ternyata Alpine sekarang naik gitu kan. Bingung juga ya. Jadi kayak mungkin ada itu juga alasan tertentunya Carlos Sainz, salah satunya mungkin untuk menunggu ngelihat gimana sih perkembangan timnya. Dan mungkin Carlos Sainz akan menunda sampai batas maksimal yang tim lain berikan kali ya. Jadi kalau ngelihat sekarang Bisa sih paling masuk akal ya Sainz ke Alpine kali ya, kalau ngelihat performa William yang sekarang agak kurang gitu kan. Jadi kalau ke Audi kan katanya udah nggak mungkin. Jadi ya sepertinya Alpine yang paling masuk akal untuk Carlos Sainz. Tetap dia mau masuk manapun tetap downgrade sih, gimana lagi? Lu udah di Ferrari mau pindah mana ya nggak downgrade anjir.
nggak ada gitu. Semuanya Messi itu setahun udah- doang. Mercy setahun doang. Kalau Kayak lu Kovalainen pede, dibuang. kalau lu pede sama performa lu di Mercy ya gas aja. Siapa tahu kalau lu bisa ngalahin Russell terus akan bingung juga kan Toto akan Mm-mm. stay sama Russell apa Carlos Sainz gitu kan. Rasanya Menarik, Tiga Bos. mobil, Spanish. tiga mobil. goblok. Enggak, bisa Tiga juga mobil Antonelli, tiga. bisa juga Kimi tetap di stayin di Williams kan juga masih Ya. aman-aman aja. Jadi kalau Bisa kayak baru. juga. kalau saya ditambah lagi setahun lagi, Kiminya stay di Williams lagi kan nggak masalah karena yang penting kan Kimi tetap masih di environment F1 lah gitu. Jadi sambil lihat perkembangannya Sainz juga gimana. Tapi ya, Tato keren Bro, Kiminya. ya tahu ke Red Bull. Ya harus Colong. kontraknya harus ada klausa yang kayaknya kemanapun bisa deh tergantung klausanya kan. Kecuali kayak mungkin kayak kalau keluar kalau ke tim musuh lu harus bayar berapa misalnya itu ya harus kasih kayak gitu Ya. supaya nggak Release supaya nggak clause, kecolongan. release clause. Ya release clause gitu. Jadi ya itu gampang lah kalau mereka pasti udah lebih ngerti masalah-masalah gitu. Nah pertanyaannya menurut kalian Perez cocoknya diganti Ricciardo apa Lawson? Kalau pun harus diganti. Belum kelihatan. Ricardo udah. Gue Ricciardo sih. Gue pengen tau kayak ya udah coba buktiin deh setengah musim ini gue pengen tahu gitu loh. Nah, kalau setengah musim gue juga setuju. Jadi setengah musim ini aja ya tapi gitu loh. Kedepannya kita di set nanti Nah, itu dia. antara Liam Kalau- atau Ricciardo atau Yuki. Layakkah diganti di tengah musim ini si Perez atau next season aja? Oh. Banyak. Kalau Kalau performanya- gimana Pak? Gimana Pak? Sama Ricky gimana Pak? Gampang, udah gampang. Nih kalau Udah ini mah. masih kayak sebenarnya nih ya performa balapan kemarin itu harusnya besok udah diganti itu. Kalau Iya, misalnya bener. ini Helmut Marko 2018, 2019 Iya, iya. Iya anjir, Buang. goblok. habis balapan Asli, Cok. Kalau Ceko minggat. Udah Iya, di-packing gas. gitu. Iya, itu Di- tahun Gas, segitu, Cok. Gasly itu nggak sejelek ini 2019 cuy. The Vries aja, The Vries udah dibuang anjir. Padahal di Vicar doang Cok. Albon juga nggak sejelek ini dan itu pun Iya. kalau kita lihat Gasly dan The Vries kan Gasly dan Albon mereka itu kan pembalap rookie gitu kan. Jadi emang kayak kualitasnya oke lah, harusnya ekspektasinya nggak di set tinggi, tapi kalau buat seorang Checo Checo, Perez gitu iya. ya sorry aja lah ya. Jangan-jangan emang ada kontrak hubungannya. baru. Ada hubungannya sama ini kali Meksiko. Maaf. Apa sama bininya gitu? Enggak. Gila Aku sih, bini. gila sih kayak Enggak kan? Emang bininya. Kamu bininya sih. Sama kampung halamannya sponsor. parah, Nah, parah itu banget. Hard dia. file. Salah. Jadi kayak Ceko nih sorry tuh sih kalau harusnya bukan melihat performa besok ya. Harusnya kalau ngelihat performa kemarin-kemarin harusnya sekarang udah di kick tapi ya I mean ditunggu sampai setengah musim pun. Mungkin ada di klausanya nggak Wah, bisa di kick tengah musim gitu nggak sih atau gimana ya? Ya, mungkin bisa Nah, aja nah, kayak nah, gitu bentar, tapi bentar. nggak Nah, mungkin. di klausanya aja tulisannya ya, jangan finish 5 posisi di belakang Verstappen atau jangan finish 150 poin di belakang Verstappen. Besok deh. Terus sekarang Besok dia deh udah ya. ini. Besok Bukan, deh itu- pas aku menang ya. Itu maksudnya jangan itu hitungannya sampai akhir musim pal. Jadi pas di akhir musim jangan di total tuh kira-kira. At any point. Oh at any point? At any Wah, time. gila. At any Any time. point, guys. Pantas Ricciardo Iya, disiapin iya. anjir. Ya kalau apa ya masalahnya tadi kan udah tempat disinggung juga kan Zac Brown bilang of performnya Checo nih jadi kesempatan buat McLaren ngejar konstruktor. Nah untungnya McLarennya ngeblunder gitu. Coba bayangin kalau McLaren ini tim seperfect Red Bull udah siap untuk challenge. At least kayak nggak usah kayak Red Bull deh, kayak Mercy aja pembalapnya selalu konsisten di depan, strateginya selalu spot on. Ya ini poin udah tinggal beda 50-60 mungkin. Ya Iya. untung aja Red Bullnya salah satu pembalap lagi hilang, tapi nggak ada tim yang bisa ngejar. Ferrari yang digadang-gadang buat ngejar lemas gitu kan. Sama Ferrari McLaren masih Gua- peringkat 2 ya. Iya, sama masih peringkat 2. Iya. Gara-gara siapa? Poinnya- Gara-gara Berman. Nah, itu dia. Bayangin Poinnya aja, banyak. guys. Ferrari aja ya yang udah outperform berapa 3 balapan ke belakang gitu kan. Ah. Belum kali loh.
Iya. Iya. Harusnya udah dari kemarin tahu nggak sih? Ya, I mean mungkin kalau gapnya kepotong sampai 100 beberapa balapan ke belakang, ya Ceko nggak sekarang kita udah nggak ngomongin Sergio Perez gitu, tapi ya kalau menurutku sih harusnya melihat performa dia setengah musim mentok, nggak Musim mungkin mentok ya. nggak mungkin lebih. Langsung Ya, ganti soalnya kalau tuker. lebih, Oke, berarti Ceko di kick atau diturunin ke Vicarb? itu nggak tahu. Eh, Itu nggak Itu nggak tahu. Tapi Itu nggak tahu. pokoknya Menurut pokoknya kalian, kursi Red kalau Bull kalian jadi Marco, Nih, kalau gua jadi Marco, gua mau Perez di pertengahan musim turun, ya. Gak Oh, apa-apa. libur Vicar. gitu, libur Nah. all together. ke Iya, Vicarb udah atau waktunya. berarti Lawson nggak lu naikin? Enggak, belum. Lawson belum. Lihat dulu Ricciardo perform di RB, nah, di Red Bull. Nanti pas udah akhir musim baru dievaluasi lagi gitu kan. Kayak gimana tuh? Baru Enak ya, Lawson bisa tuker-tuker naik atau gitu enggak ya. 2025. Tapi kayaknya Ceko di Vicar. terlalu lama ya. Misal Perez ditaruh di pick-up, Eh. makin anu nggak sih? misal kalau misalnya dituker gitu, poinnya Perez untuk Red Bull gimana ya? Ya kan stay. Stay, boleh Jadi, stay. Oh, poinnya stay. Coba main F1 Manager setengah musim pembalapnya dipindah. Stay itu poinnya. Emang bisa ya? Oh iya bisa ding. Tengah musim. Bisa. Iya, bisa. iya. Iya. Cuman emang nama timnya ganti sih, jadi Vicar. Oh, tapi maksudnya ketika Ceko udah masuk di Vicarb dan dia mencetak poin, baru dia Poinnya Vicar. Poinnya poin oh, Vicar. oke. Oke, paham. Sama Ceko Red Bull. Menarik. Jadi Lawson sabar dulu. kalau ya. gue Lihat sih, dulu. kalau gue lebih setuju yang langsung Lawson ya. Gue ya karena gue mungkin lebih ke Iya, pembalap. sama. Juga sama. Karena Lawson pengen coba ini ya. maksudnya karena mau Ceko mau ngapain lagi? Dia udah tua, anaknya udah 4. Udah. Senggol terus soal keluarga ya emang ya. Perez IndyCar bareng Sarjan langsung. Oh cocok tuh saya cocok. Benar. Ini kan cocok sih. Formula 4. Formula 4 Ceko MDK. Ceko menurut gue NASCAR aja udah. Kayak Montoya NASCAR aja. bisa. Iya, NASCAR gitu. Atau WC lah Ceko. Bisa sama Rossi. Iya sih kayaknya WC mungkin masih bisa. Kalau enggak ya sama Dia udah menang Monaco kan? Parpol. Perez udah pernah Monaco kan? Apa? Perez udah pernah Monaco kan Grand Prix di F1. Ngejar Kenapa triple crown. Oh, Triple Crown aja pindah ke Le Mans. Habis Le Mans kayak Indy 500 Triple Crown. Oh Gila. iya anjing bener. Monaco. Berarti Leclerc bisa triple crown ya. Enggak. Leclerc bisa triple crown ya. Leclerc bisa, Verstappen bisa, Bisa. Alonso satu lagi. Wih. Kalau udah menang Anjir. Monaco kayaknya emang pembalap tuh kalau udah menang Monaco tuh I mean udah lumayan kalem kalau misal mau Iya. ngejar triple Iya. crown. Lo yang paling seru tuh Monaco. Iya, F1-nya kayak milih timnya, milih keadaan itu tricky gitu kan. Kemarin Iya. aja Leclerc karena ada red flag di awal terus jadi bannya bisa ditarik sampai finish gitu kan. Jadi kayak ada magic Monaco tersendiri gitu. Iya, kalau iya, misal iya, mau iya. Wow. ngerasain triple crown. Kan gue udah Ya, I mean, bilang Lemon Ferrari juga- tuh kalau mau menang Lemon harus juga gitu, ini Pal. juga, Harus tapi ada hoki-hokinya Ada gitu. magic. Sama Iya. balapan tanpa strategi. Iya. Balapan tanpa Iya. strategi gitu kan. Aduh, ya udah. Jadi kayak gitu teman-teman. Menarik sekali untuk pembahasan tim-tim ini dan mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar juga menurut pendapat kalian Ceko gimana dan Sainz mungkin gimana arahnya kemana. Betul. Karena sekarang masih Marquez tanda tanya semuanya dan masih tidak ada berita mengenai hal itu. Terakhir gue baca cuma Bottas yang lagi merapat ke Williams, yang mana kemarin terakhir Williams kan getol banget ke Sainz gitu. Jadi sepertinya Sainz akan ke Alpine sepertinya. So ya itu terakhir. Dan mungkin sebelum menutup kita bahas sedikit tentang Hungari besok. Oh, prediksi ya. Wih. Prediksi dan mungkin Oh, iya. kalau Hungari ini adalah track yang bisa dibilang harusnya high downforce ya, yang mana wingnya harusnya lebih mentok kanan, yang mana wingnya benar-benar dibikin Tinggi. untuk menapak banget ke tracknya, beda sama kayak Monza dan segala track-track yang baku, yang lurusnya banyak gitu ya. Jadi mobil-mobil mana yang bakalan sangat diuntungkan di track high downforce ini?
Mercy nggak sih masih? Mercy, Soalnya kan Mercy. Mercy nggak sih? Kemarin gue liat data top speed itu, top speed sih bukan downforce ya. Top speed itu, Mercedes paling tinggi boy kemarin di Silverstone gila. Mau pakai DRS nggak pakai DRS. Dia downforce, tikungan masih juga. Menarik nih. Mercy McLaren. McLaren ya. Mercedes. Mercy McLaren, coy. Iya sih, masih McLaren Karena dia. kalau ngomongin McLaren ya kemarin tadi aku udah bilang gitu kan, hujan itu juga jadi salah satu cara buat ngelihat seberapa bagus downforce mobil ya. Tahu-tahu Karena besok McLaren Ferrari. hujan kan, Wah, gila. bingung. Plot twist gitu. I mean, Menarik juga. ini kan kita prediksinya berdasarkan keadaan kemarin. Keadaan gitu kan. kemarin. Jadi ya, Ah. statusnya masih McLaren Mercedes di puncak, Verstappen di belakangnya, terus tinggal habis itu siapa tuh kira-kira yang bisa tembus at least kalau ngelihat performa at least bisa nyamain mungkin Oscar Piastri gitu karena kalau ngelihat dari performa pembalap yang ada di atas gitu kan oke lah Piastri oke, Piastri bagus gitu kan. Cuma apakah kelasnya masih sama Verstappen kan nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin kita nyamain nggak mungkin kita nyamain Piastri sama Verstappen sama Hamilton DLL. Jadi kayak at least kayaknya kalau bicara top 5 masih itu Red Bull, McLaren, Mercy, and then Ferrari, dan papan tengah yang lebih gila lah gitu. Oke. Kalau gitu langsung kita ke prediksi dari Regi Arzanda. Iya, Untuk gua Alonso rek ya, Alonso. Kayak sekarang kita udah make sense untuk nggak menaruh Verstappen di P1 deh. Iya. make sense. Dari kemarin. Tapi masih podium. Kemarin kita di Betul. Silverstone kita masih naruh Max P1 anjir. I mean, tapi hampir kan, hampir kan. Nggak. Masalahnya gue tuh nggak nyangka kemarin Max tuh pelan banget loh di Silverstone. waktu hujan langsung Itu kalau kemarin nggak ada hujan, gue yakin Max nggak bisa P3 itu, nggak bisa top 3. Kelima. Iya. Oke, Regi. Susah ya. Tapi 3-2-1 langsung ya. Oke, Boleh. gua pengen Stroll nih. tiganya gua susah, Pak. Tiganya gua pengen Hamilton deh. Wih. Make sense. Hamilton, duanya gua pengen Russell, Oke, 1. satunya Norris lagi. Wah. Verstappen 4 deh. Verstappen Norris 4. ini kayak udah kayak the new Leclerc anjir, kayak ada aja gitu. Iya, anjir. Tapi ya gitu lah. 5-nya mungkin gua taruh Oscar Piastri, 6-nya Alonso. 4-nya apa? Agak Max. 4-nya Verstappen. Verstappen. Ha. Anjir, Ya, ini Ferrari di sih. bawah. Wah, ini nggak ada Sainz, nggak ada Leclerc nih, menarik nih. Belakangnya ya 78 lah, boleh lah. 78. Anjir, Jack Batok, Jack Batok. Oke, Dims. Tiganya, aduh siapa ya? Ya kan gua juga tadi. Tiganya Verstappen, Oh. Ya, oke. duanya Lewis, satunya Russell. Woi. Oke, Nopal. Gila. Atau tuker sih, Lewis Russell tapi sama aja lah. Mercedes Oke. 1-2. Nopal. 3 anjir. Susah aja karena prediksi semua banget gak mau. Iya, anjir susah anjir. Susah Ini juga. F1 yang bagus guys. Ini F1 yang bagus Iya. guys. Menang pun kita nggak tahu soalnya. Iya, Masalahnya itu podium kan cuma 3. Ini yang strong tuh 5, coy. Iya. Asli Gila. pusing. Siapa ya? 3. Kayaknya kalau ngelihat ya mobil kemarin ya aku masih bisa naruh Verstappen posisi 3 sih. Oke. Make sense. P2-nya Piastri, P1-nya Lewis. Karena aku masih percaya. Aku dari tahun lalu kayak dari kapan lah pokoknya aku selalu bilang Hamilton itu kok di Hungaroring. Iya, curajanya. Iya juga. Raja Hungaroring, coy. Jadi kayak aku masih percaya kalau Lewis kemarin bisa kayak gitu di Inggris, harusnya di Hungaroring minimal deh top 2. Tapi aku naruh Lewis di Beres. P1. Oke, Ini kenapa nih? gua P3 Hamilton, P2 Verstappen, P1 Ocon. Wah. What the fuck anjing? Ampe bener. Goblok. Ampe Nggak- bener. Gak mungkin. Nggak mungkin sih ya juga. P1-nya Leclerc.
Enggak. Bentar. Ulang. Oke, thank you guys ya, thank you. Terima kasih saudara-saudara. P3 gue taruh Leclerc. Ya masih oke lah, Ya benar sih. P2 Oke lah. P2 Max, P1 P1 ya. P1 Norris, Mercedes besok di bawah. Tapi ya Oke. kayaknya salah sih, kayaknya gue salah sih, kayaknya Mercedes bakalan kuat sih. Ya Tapi nggak ya, apa-apa lah. namanya juga prediksi kayak. Yoi. Gue tetap harus. Dia berapa dia? Dia berapa? Oh Perez, PS berapa? Perez kayak besok enggak. Pakai Perez. nanya. Perez besok kayaknya nggak top 10 deh, kayaknya ya. Lanjut Jod. Gugur. Nggak tahu kenapa. Dan Ya, Sargent besok. feeling aja. Di overlap feeling aja. besok, tungguin aja. Logan Sargent overlap Checo Perez guys. Feeling aja besok Ceko nggak top 10, nggak tahu DNF, nggak tahu ada maksudnya emang nggak top 10 aja gitu. Menurut gua besok nggak lolos Q3 sih. Wah, Setuju banget sih. parah. Nah tapi bisa salah, ya kan namanya juga tebak-tebakan Prediksi. nggak berhadiah gitu. Hmm. Oke, silakan tulis di kolom komentar guys, menurut kalian berapa Sergio Perez besok akan finish ya, di posisi berapa? Ya. Let's see. Kalau besok Perez sampai di luar top 10, kalau setelah season break gak diganti kebangetan sih. Harus diganti. Iya, sih. cuy. Harus ya, harus. Harus ganti sih. Nah, kalau misal di luar top 10 terus habis Hungaria nggak ada berita penggantian Checo, itu gila. Itu gila. Gila itu. Ada Udah jelas itu. Oke, itu aja hari ini dari kami. Mungkin nggak terlalu panjang karena memang beritanya nggak banyak teman-teman untuk minggu ini. It's okay. Nanti Ada berita. kita akan bahas lagi nanti setelah Hungaroring seperti biasa di hari Selasanya. But ya, itu aja hari ini dari kami. Semoga bisa menghibur, semoga bisa menemani hari kalian, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, bantu F1 Speed ke 100.000 subscriber. Dikit lagi teman-teman, tinggal 12.500 lagi. 12.500 ya, 12.500 Wih. 100.000 subs. Jadi ya, mari kita, kayaknya kalau 100.000 subscriber kayaknya YouTube yang berkonten F1 Indonesia pertama nggak sih yang dapat Iya, harus. silver play button ya? Iya dong. Ya kan? Silver play button. Gitu. Let's go. Nanti harusnya setelah F1 Speed gue yakin teman-teman yang lain juga pasti akan pelan-pelan ngikutin gitu. Jadi Iya. ya, Kita semua Let's ikut, see. kita semua ikut. ya, let's see. Koi. Semoga ya kebantu ke 100.000 subs. Thank you so much. Itu aja hari ini dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye bye.